Jurnal mengenai knowledge management, ada 2 yang berjudul The Role of Knowledge-Oriented Leadership in Knowledge Management Practices and Innovation dan, Big Data Systems, Knowledge Transfer or Intelligence Insights. Jurnal yang berjudul The Role of Knowledge-Oriented Leadership in Knowledge Management Practices and Innovation berfokus pada bagaimana perusahaan dapat memperoleh manfaat penuh dari inisiatif knowledge management dalam inovasi melalui kepemimpinan organisasional. Jurnal ini menggunakan metode pengambilan data yaitu survei dengan menggunakan sampel akhir 802 perusahaan. Model penelitian dari jurnal ini adalah efek kepemimpinan berorientasi pengetahuan atau knowledge-oriented leadership pada kinerja inovasi yang dimediasi oleh praktik KM yang terdiri dari penciptaan, transfer, penyimpanan, dan aplikasi KM. Sementara itu, jurnal kedua yang berjudul Big Data Systems, Knowledge Transfer or Intelligence Insights membahas mengenai knowledge management dan hubungannya dengan big data dan competitive intelligence dengan big data. Jurnal ini juga membahas mengenai intangible assets yang mencakup 4 hal, yaitu data, information, knowledge, dan insight or intelligence. Tujuan dari jurnal kedua adalah peneliti ingin melihat bagaimana KM dan CI berkontribusi melalui big data agar dapat membantu proses pengambilan keputusan organisasi. Jurnal yang akan kita bahas pertama adalah jurnal yang berjudul The Role of Knowledge-Oriented Leadership in Knowledge Management Practices and Innovation. Jurnal ini diteliti oleh Mario Donet dan Jesus de Sanchez de Pablo pada tahun 2015. Pertanyaan penelitian dari jurnal ini adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh manfaat penuh dari inisiatif KM dalam inovasi melalui kepemimpinan organisasional. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari jenis kepemimpinan knowledge oriented pada praktik-praktik KM, menganalisis efek praktik KM pada kinerja inovasi produk, dan mengekspor peran tengah dari praktik KM dalam hubungan antara kepemimpinan knowledge oriented dan kinerja dalam inovasi produk. Kerangka teori yang digunakan di sini adalah knowledge-based theory dan knowledge management dengan merujuk pada jurnal Grant tahun 1996, Good dan Zander 1992, Emmett dan Shoemaker pada tahun 1993, dan Dika Rollis and Dietz pada tahun 1999. Dan peneliti menyimpulkan bahwa tujuan utama dari penggunaan KM oleh organisasi adalah agar perusahaan sadar akan pengetahuannya baik secara individual maupun kolektif dan agar dapat menggunakan pengetahuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Kerangka teori yang kedua adalah Knowledge Management Practices and Innovation dengan merujuk pada jurnal oleh Alavi and Tiwana pada tahun 2003, Fahey dan Prusak tahun 1998, dan Darosh and McNaughton pada tahun 2002, dan menyimpulkan bahwa aktivitas transfer knowledge management memungkinkan anggota organisasi membagi, mendiseminasi, mereplikasi, dan menyebarkan informasi ke unit yang membutuhkan dan mampu membawa pengaruh baik bagi pengetahuan perusahaan. Kerangka teori yang ketiga adalah Leadership, Knowledge Management, and Innovation. Dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa seorang pemimpin perusahaan harus dapat membimbing pekerja pengetahuan untuk belajar dan menggunakan pengetahuan agar dapat mencapai tujuan pengetahuan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, pemimpin juga harus mempromosikan praktik KM terbaik di perusahaan dengan memperjuangkan pengembangan saluran dan inisiatif KM untuk eksplorasi dan eksploitasi pengetahuan. Seorang pemimpin yang knowledge-oriented juga sebaiknya menggabungkan aspek gaya kepemimpinan transformatif dan transaksional sambil juga memasukkan motivasi dan elemen komunikasi. Selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah keterkaitan antar variabel. Seperti yang dilihat dari gambar, model penelitian di sini adalah meneliti pengaruh kepemimpinan berorientasi pengetahuan pada
kinerja inovasi yang dimediasi oleh praktik-praktik knowledge management yang terdiri dari transfer KM, penyimpanan KM, aplikasi KM, serta penciptaan KM. Hipotesis yang diusulkan oleh Donet dan De Pablo adalah hipotesis yang ada 8. Hipotesis yang pertama adalah praktik penciptaan KM memiliki hubungan positif dengan kinerja inovasi perusahaan. Hipotesis yang kedua adalah praktik transfer KM memiliki hubungan positif dengan kinerja inovasi perusahaan. Hipotesis ketiga adalah praktik aplikasi KM memiliki hubungan positif dengan kinerja inovasi perusahaan. Hipotesis keempat adalah praktik penyimpanan pengetahuan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja inovasi perusahaan melalui hubungan positif mereka dengan praktik transfer KM. Hipotesis yang kelima adalah praktik penyimpanan pengetahuan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja inovasi perusahaan melalui hubungan positifnya dengan praktik aplikasi KM. Hipotesis yang keenam, kepemimpinan yang berorientasi pada pengetahuan memiliki hubungan positif dengan praktik KM perusahaan. Hipotesis 6A, kepemimpinan knowledge oriented memiliki hubungan positif dengan praktik penciptaan KM perusahaan. Hipotesis 6B, kepemimpinan knowledge oriented memiliki hubungan positif dengan praktik transfer KM perusahaan. Hipotesis 6C, kepemimpinan knowledge oriented memiliki hubungan positif dengan praktik penyimpanan knowledge management perusahaan. Hipotesis 6D, kepemimpinan yang berorientasi pengetahuan memiliki hubungan positif dengan praktik aplikasi perusahaan. Praktik aplikasi knowledge management perusahaan. Hipotesis 7, praktik knowledge management memediasi hubungan antara kepemimpinan yang berorientasi pada pengetahuan dan kinerja inovasi perusahaan. Metode yang digunakan dalam jurnal ini untuk sumber data primernya berasal dari survei. Populasi penelitiannya terdiri dari perusahaan industri dari 4 industri inovatif dalam klasifikasi industri Spanyol CNAE 93 yang termasuk dalam bagian spesifik yang termasuk dalam klasifikasi pembuatan bahan dan peralatan listrik, elektronik, dan optik atau kelompok 30, kelompok 31 pembuatan bahan listrik dan mesin, kelompok 32 pembuatan bahan elektronik, dan kelompok 33 pembuatan bahan medis bedah, optik, dan pembuatan jam. Sampel penelitian yang masuk dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 25 karyawan. Untuk populasi akhirnya adalah terdiri dari 802 perusahaan yang terdiri dari 54,3%-nya dari industri bahan dan peralatan listrik, industri bahan elektronik 25,6%, industri peralatan kantor 3,4%, dan industri bahan medis, bedah, dan optik 16,7%. Informasi mengenai perusahaan yang terlibat dalam jurnal ini diperoleh dari Fomento de la Producción 30.000 dan SABI atau Analysis System of Iberian Accounts. Sumber data akhir terdiri dari 111 kuesioner dari 802 kuesioner yang dibagikan ke 802 perusahaan dengan tingkat respon 13,8%. Berikut hasil dan analisis dari penelitian ini. Kemudian dapat hasil dan analisisnya, hipotesis yang diterima adalah hipotesis 1, 3, 6, dan 7, dan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis 2, hipotesis 4, dan hipotesis 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik penyimpanan KM tidak memiliki efek mediasi dalam hubungan antara kinerja inovasi dan transfer knowledge management atau inisiatif aplikasi. Sementara itu, dengan diterimanya hipotesis 6 membuktikan bahwa semakin besar orientasi perusahaan terhadap kepemimpinan pengetahuan, semakin besar juga pengembangan dan penggunaan praktik penciptaan KM, praktik transfer KM, praktik penyimpanan knowledge management, dan praktik aplikasi knowledge management.
Lanjut jurnal kedua, yaitu Big Data Systems, Knowledge Transfer, or Intelligence Insights. Tujuan penelitiannya di sini yaitu untuk menyatukan teori knowledge management atau KM, competitive intelligence atau CI, dan analisis big data untuk mengembangkan pandangan yang lebih komprehensif dari berbagai intangible assets, seperti data, information, knowledge, dan intelligence. Metode penelitiannya ialah karena jurnal ini merupakan konseptual paper, maka ia menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara menggabungkan teori dari banyak disiplin yang ditingkatkan dengan aplikasi praktis. Selanjutnya, ilustrasi data yang diambil dari karya empiris lainnya diterapkan untuk menggambarkan beberapa konsep yang akan dijabarkan di jurnal berikut ini. Nah, alur berpikir jurnal. Untuk awalnya, peneliti ini mengambil definisi knowledge dari Akov 1989 melalui DIKW hierarkinya, yaitu D berarti data, I artinya information, K itu knowledge, W artinya wisdom. Nah, menurut Rowley tahun 2007, data itu artinya observation. Information itu artinya data yang sudah terorganisir dan ditaruh di dalam suatu konteks. Knowledge itu artinya data yang berasal dari pengalaman atau reflection. Nah, untuk wisdom sendiri itu datang dari wawasan atau insights. Dalam jurnal ini, peneliti ingin merekonfigurasi DIKW hierarki yang masih basic ini ke dalam kolom nomor 2, yaitu dia ingin mengubah intangible inputs-nya agar lebih sesuai dengan jurnal atau dengan penelitian yang akan dia lakukan ini dalam jurnal. Nah, dia ingin merubah bahwa data atau information menjadi satu input yang sama, lalu ada explicit knowledge, tacit knowledge, insight, atau intuition. 4 hal ini dalam kolom 2 merupakan intangible inputs atau bekal-bekal untuk sistem-sistem yang akan dilakukan nantinya. Nomor 3 ialah peneliti ingin menekankan bahwa rekonfigurasi ini juga mencakup data atau information yang akan menjadi explicit knowledge, tacit knowledge yang akan menjadi insight atau intuition. Kemudian, explicit knowledge, cara mengelolanya dikelola dengan sistem IT, sedangkan tacit knowledge dikelola dengan communities of practice, lalu storytelling, lalu ada apprenticeships atau magang atau seperti proses pembelajaran, dan juga oleh mentoring. Lanjut ke kerangka teori. Jadi kerangka teorinya ada 3. Ada knowledge, intelligence, dan data dan information. Nah, knowledge ini menurut peneliti dalam jurnal, artinya adalah sesuatu hal yang dibuat oleh individu, namun dapat di-capture atau dieksploitasi oleh organisasi. Dia berada di level operasional atau tactical. Berdasarkan sifat pengetahuannya, knowledge dibagi jadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge ialah pengetahuan yang bersifat personal, berasal dari pengalaman dan sulit untuk dikomunikasikan. Contoh dari tacit knowledge misalnya, ketika seorang chef yang sedang memasak kemudian memberitahukan resepnya dengan berbicara, beri saja garam secukupnya, atau beri saja gula secukupnya. Maka kata secukupnya ini sulit untuk diutarakan, karena orang tersebut tidak pernah mengukur seberapa banyak gula atau garam yang dibutuhkan, dan sudah menjadi kebiasaan. Contoh lain tacit knowledge ialah pengetahuan yang diperoleh oleh karyawan dari hasil sharing karyawan lain pada saat rapat atau pelatihan. Jadi secara singkat, tacit knowledge ini adalah suatu pengetahuan yang tidak ditulis. Jadi mungkin dalam hal didapatkan melalui berkomunikasi seperti itu. Maka dari itu, ia bersifat personal dari pengalaman dan sulit untuk dikomunikasikan. Yang kedua, explicit knowledge, yaitu pengetahuan tersirat dan sudah didokumentasikan, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dan dibagikan. Contohnya ialah modul di perusahaan untuk karyawan baru, yang berisi deskripsi pekerjaan atau dokumentasi alur proses bisnis perusahaan. Contoh lainnya adalah saat orang ingin belajar masak, orang tersebut membeli buku resep. Maka dari itu, buku resep itu disebut explicit knowledge yang sudah didokumentasikan. Kemudian ada intelligence yang hubungannya dengan competitive intelligence. Competitive intelligence ini fungsinya untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan aplikasi dari semua jenis input yang sudah disebutkan sebelumnya. Ada data, information,
knowledge, dan existing intelligence. Tentang pesaing dan topik yang berhubungan. Ini digunakan pada level strategis untuk menganalisis dan menjalankan keputusan. Secara singkat, intelligence ini intinya learn from competitors. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kompetitor kita untuk meningkatkan competitive advantage dari sebuah perusahaan. Untuk data dan informasi, hubungannya dengan big data dan business analytics. Big data ini memiliki koneksi terhadap knowledge management dalam hal pengembangan konseptual, khususnya dalam hal bahwa elemen manusia diperlukan untuk memanfaatkan sistem IT yang ada dan mengungkap wawasan atau insight yang relevan dari data. Nah, dari sini kan berarti kita tahu bahwa big data itu IT-based atau berbasiskan IT. Melihat konsep yang sebelumnya bahwa pengelolaan di kolom 3, bahwa explicit knowledge dikelola dengan sistem IT, di sini diketahui bahwa yang dikelola oleh big data ialah explicit knowledge dan tidak tacit knowledge. Untuk keterkaitan antar variabelnya, dapat dilihat bahwa KM atau IC itu intellectual capital yang merupakan sister disiplin dari knowledge management. Ia berfokus untuk transfer atau exchange knowledge pada big data, hanya berfokus pada transfer dan exchange. Sedangkan CI atau competitive intelligence, dia berfokus pada analisis intangible assets yang ditaruh pada big data dan menjadikannya strategi bersaing. Jadi kalau CI ini tidak hanya transfer, namun dia lebih ke analisis untuk menjadikan strategi. Maka dari itu sebelumnya disebutkan bahwa CI ini masuk dalam level strategik. Nah, kemudian penggunaan big data pada suatu organisasi akan memengaruhi proses pengambilan keputusannya. Lanjut ke konseptualisasi, dalam jurnalnya ada 3 konseptualisasi. Pertama, knowledge management system, yang kedua, competitive intelligence, yang ketiga, ada big data atau business analytics. Nah, dalam knowledge management system ini, intinya dia menekankan bahwa knowledge management ini berfokus pada transfer dan exchange, bukan berfokus pada transformasi. Nah, bagaimana cara dia transfer dan exchange ini dijelaskan oleh framework Sechi oleh Nonaka dan Takeuchi tahun 1995. Jadi, Sechi framework ini tuh apa? Ia merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendeskripsikan cara sharing di tempat kerja. Cara sharingnya itu bisa berupa S, socialization, E, externalization, C, combination, dan I, internalization. Nah, Sechi ini dilakukan dengan cara mengombinasikan pertukaran antara tacit dan explicit knowledge. Kemudian, competitive intelligence system. Competitive intelligence system ini merupakan sistem di mana sebuah perusahaan bisa meningkatkan competitive advantage-nya. Ini dilihat dari 4 kotak pertama, ada data atau information, explicit knowledge, tacit knowledge, dan insight. Nah, 4 data di atas ini merupakan input atau intangible assets dari sebuah perusahaan. Lalu bagaimana cara kerja dari sistem ini? Yaitu dilihat dari convergence points yang di tengah. Nah, convergence point ini disebut juga fasilitator. Dia ini bertindak sebagai kolektor dari intangible asset atau input-input di atas, 4 input di atas. Nah, setelah fasilitator mengkolek data-data tersebut, fasilitator dapat memimpin atau memanfaatkan expert team, yang cross-functional expert team di atas. Mereka itu tugasnya, tim ahli ini bertugas untuk mengevaluasi, memodelkan, dan menganalisis input dari kolaborator. Nah, lalu disinilah mulai shadow team bekerja. Dia diciptakan untuk sebagai sebuah think tank atau tank berpikir yang berfokus pada pesaing tertentu atau bidang penyelidikan khusus lainnya. Misalnya teknologi yang muncul, peraturan baru yang potensial, atau bidang lain apapun yang menarik bagi pembuat keputusan senior. Nah, ketika shadow team sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut, ia kemudian berinteraksi dengan expert team dan juga fasilitator. Seperti yang dilihat di gambar, ada tanda panah 2 di kanan dan di kiri shadow team. Nah, itu dia sedang berinteraksi untuk mentransfer data yang telah dia dapatkan dari perusahaan lain.
Terakhir, si convergence point ini atau fasilitator, dia memerlukan akses langsung ke pimpinan tingkat atas untuk memastikan bahwa intelijen yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti, yang akhirnya menghasilkan actionable intelligence, yang merupakan juga CI goals dari CI, strategi bisnis. Kemudian ada big data atau business analytics, dapat dilihat kalau sistemnya itu mirip sekali dengan sistem si CI. Namun bedanya di kiri bawah terdapat dashboard yang berisikan data atau information. Itu dia yang disebut big data. Jadi tujuan dari big data atau business analytics system ini untuk mengidentifikasi data dan membuat data tersedia untuk manajer dan membuat keputusan. Bagaimana cara membuat data tersedia itu dengan cara transfer atau exchange, yang mana merupakan fungsi dari knowledge management. Kemudian, melakukan analisis data yang lebih dalam dan mendapatkan wawasan. Nah, untuk mendapatkan wawasan ini, tugasnya si competitive intelligence atau CI. Jadi, dalam big data ini, si KM sama CI ini berkombinasi dan dia berkontribusi untuk menciptakan big data. Lalu ada hasil dan analisis. Hasil dan analisisnya ini dia memberitahu tentang industri mana yang memiliki knowledge management tinggi dan rendah, CI tinggi dan CI rendah, dan industri mana yang menggunakan big data dan mana yang bahkan tidak sama sekali menggunakan big data. Dalam hasilnya ini dibagi ke dalam 4 kategori yang dikategorikan menggunakan ukuran SPF. Ada SPF 45, SPF 30, SPF 15, sama SPF 5. SPF memiliki arti Strategic Protection Factor, yang mana akan kita lihat di hasil setelahnya. Di kategori pertama adalah SPF 45 atau Strategic Protection Factor 45 yang memiliki tingkat knowledge management tinggi dan tingkat CI juga tinggi, competitive intelligence yang tinggi. Di sini knowledge management dalam sifat explicit knowledge tinggi dan tacit knowledge yang berhubungan dengan CI yang juga tinggi. Nah, untuk CI-nya, tingkat CI tinggi karena berhubungan dengan new development. Seperti yang kita tahu bahwa industri farmasi dan software ini seringkali meluncurkan produk baru. Nah, produk baru itu bisa dilihat dari si perusahaan ini misalnya belajar atau mengambil ide dari perusahaan lain. Oleh karena itu, tingkat CI-nya tinggi, ada competitiveness di sana. Untuk big data, dia diperlukan dengan baik di industri ini. Yang sebelumnya juga dibilang bahwa big data itu berhubungan dengan IT system dan juga explicit knowledge dikelola oleh IT system. Jadi intinya untuk SPF selanjutnya, jika explicit knowledge-nya tinggi, maka big data diperlukan. Namun jika explicit knowledge-nya rendah, maka big data tidak diperlukan atau tidak digunakan dalam suatu industri. Nah, di sini ada SPF 30 yang dia low knowledge management dan high competitive intelligence. Di sini bisa dilihat industri-industrinya ialah industri keuangan, seperti security brokers dan commercial banking. Dalam industri ini, knowledge management-nya, pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang tidak terlalu bernilai untuk dieksploitasi oleh inisiator, namun dipandang sangat-sangat berharga bagi kompetitor. Explicit knowledge tidak terlalu menonjol, bahkan yang berkembang ini tacit knowledge atau personal insight, intuition, wawasan personal. CI-nya di sini tinggi, yang berhubungan dengan generating results dari suatu masalah. Untuk big data, karena explicit knowledge-nya tidak terlalu menonjol, maka penggunaan big data tidak terlalu efektif, sehingga big data tidak digunakan di dalam industri ini. Kemudian SPF 15, yaitu merupakan industri-industri yang consumer goods, seperti industri sabun, parfum, kosmetik, dan juga retail store. Sektor ini biasanya diisi oleh industri-industri yang besar, yang mana dia melawan kompetitor-kompetitor kecil. Oleh karena itu dapat dilihat dalam CI-nya itu rendah, karena dia tidak perlu, karena dia sudah merupakan bisnis yang besar, tidak perlu lagi untuk belajar keluar dan untuk meningkatkan competitive advantage-nya. Nah, untuk
KM-nya sendiri di sini explicit knowledge-nya tinggi. Dapat dilihat dari tingginya develops supply chains and logistic, adanya operation and customer relationship yang baik, yang biasanya ditemukan pada perusahaan-perusahaan dengan big brands, dengan brands besar. Contohnya P&G, Coca-Cola, Walmart, Amazon.com. Untuk tacit knowledge-nya dia tidak terlalu menonjol. KCI-nya rendah karena dengan kompetitor mengcopy perusahaan tersebut, belum tentu kompetitor akan sukses. Kebalikan dengan yang SPF 30 tadi, informasi yang ada di perusahaan ini tidak terlalu menggiurkan bagi kompetitor. Karena si perusahaan besar ini sudah memiliki nama, dan jika pun si kompetitor ini mengikuti cara-cara si perusahaan besar ini dalam berbisnis, dia belum tentu akan sukses karena dia mungkin kalah nama misalnya dalam hal itu. Jadi tingkat CI-nya rendah, tidak ada competitiveness. Untuk big data, karena explicit knowledge-nya tinggi, maka big data diperlukan dengan baik di industri ini. Tapi hanya sebatas untuk transfer atau exchange dan building dan monitoring data. Selanjutnya ada SPF 5. Ini merupakan industri-industri yang memiliki knowledge management rendah dan competitive intelligence rendah. Contohnya ialah industri electronic services dan air transportation, utilities dan transportation. Di sini explicit knowledge rendah dan tacit knowledge rendah. Industri-industri ini juga merupakan industri-industri yang sudah matang. Untuk CI, tingkat CI juga rendah, jadi competitiveness-nya tidak tinggi karena tidak ada hal baru yang dapat dipelajari dari competitors. Untuk big data, penggunaannya akan sangat terbatas atau bahkan tidak digunakan dalam industri ini. Untuk jurnal pertama, The Role of Knowledge-Oriented Leadership in Knowledge Management Practices and Innovation. Kesimpulannya ialah bahwa organisasi berbasis pengetahuan harus dapat mengintegrasikan praktik yang berorientasi pada eksplorasi pengetahuan atau penciptaan, dan eksploitasi pengetahuan seperti penyimpanan, transfer, dan aplikasi. Sedangkan jurnal kedua, Big Data Systems, Knowledge Transfer, or Intelligent Insight, jawabannya ialah tidak bisa pilih salah satu, tidak bisa pilih knowledge transfer saja atau intelligent insight saja. Akan tetapi, teori knowledge management ini sangat berguna dalam memandu instalasi sistem big data yang berfokus terutama pada transfer data atau informasi. Jadi KM dalam big data fungsinya dalam instalasinya, dalam awalnya saja, untuk transfer data, agar membuat data menjadi available. Sedangkan untuk teori CI atau competitive intelligence, dia ini lebih cocok untuk sistem big data dengan fokus analitik wawasan atau insight yang ada analisisnya, karena memiliki struktur sistem yang cukup serupa. Benar karena dia sama-sama menghasilkan strategi bisnis untuk meningkatkan competitive advantage. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom komentar YouTube ini. Dan sekian, dan terima kasih.